Shalom, salam Injili, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mendengarkan pemaparan tafsiran dari saudari Syarifah. Kali ini tafsiran yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Baik, langsung saja kita dengarkan kepada saudari Syarifah. Waktu yang tepat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebagai tafsiran saya terambil dari Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 15. Di sini ada dua judul perikop, yaitu penyulatan dan hari Paskah, hari raya Paskah di Gilgal, dan panglima bala tentara. Langsung saja sebagai konteksnya, dalam konteks perang perebutan tanah Kanaan, sangat tidak masuk akal untuk melakukan sunat kepada prajurit-prajurit laki-laki Israel orang Kanaan. Jelas akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu untuk membinasakan pasukan. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal 34. Namun ayat 1 menjelaskan bahwa semua raja orang Amori sudah tawar hati dan hilang semangat mendengar kehebatan Tuhan orang Israel. Orang Amori dan orang Kanaan mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel. Di dalam Yosua pasal 5 ayat 1, Tuhan menyuruh Yosua untuk membuat pisau dari batu untuk menyunat bangsa Israel yang kedua kalinya. Dan Yosua menyunat bangsa Israel itu di bukit kulit khatan, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sunat dan pelaksanaan Paskah merupakan tahap terakhir dalam tindakan Allah mempersiapkan umat pilihannya sebelum melakukan perang suci. Karena penduduk Kanaan itu sudah gemetar ketakutan, Allah dapat memanfaatkan beberapa hari untuk memerintah pasukan pilihannya melaksanakan sunat sebagai syarat merayakan Paskah. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 44, pisau dari batu. Sebagai tafsirannya, yaitu bagi umat Israel, memberi diri disunat dan merayakan Paskah adalah tanda kesejatian umat Allah. Secara ritual, tanda-tanda ini diberlakukan sebagai perintah Allah. Sunat adalah perintah yang diberikan sejak Abraham menerima janji Allah. Kita bisa dilihat dari Kejadian pasal 17. Dengan sunat, Israel dibawa di padang gurun untuk membinasakan, terhapus karena ternyata tidak terbukti. Kita bisa lihat dalam Yosua pasal 5 ayat 9, Keluaran pasal 32 ayat 12. Sedangkan perayaan Paskah merupakan peringatan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Secara teologis, memberi diri disunat adalah pernyataan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah diiringi dengan penyerahan total ke dalam belas kasihannya. Dalam Yosua 5 pasal 2, pisau dari batu. Sunatlah untuk kedua kalinya pisau dari batu. Bukan pisau yang terbuat dari perunggu, sekalipun ketika itu alat pemotong yang terbuat dari batu sudah jarang dipakai. Namun tampaknya untuk pelaksanaan upacara sunat senantiasa diperlakukan pisau yang terbuat dari batu. Kita bisa lihat Keluaran pasal 4 ayat 25. Kesenian Mesir menunjukkan bertahannya kebiasaan ini, pasti karena konservatisme religius. Sunatlah untuk kedua kalinya. Perintah ini tidaklah mewajibkan para lelaki yang lebih tua, yaitu mereka yang lahir dari Mesir, untuk melaksanakan upacara ini sekali lagi. Tetapi para lelaki Israel secara keseluruhan kini diharuskan untuk kembali kepada keadaan bersunat sebelumnya sebagai umat yang memiliki hubungan perjanjian dengan Yehova. Di dalam ayat 3, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit khatan. Bukit kulit khatan terletak di daerah Gilgal. Dalam ayat 8, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Kuatnya iman terhadap Yahweh jelas terlihat bukan hanya pada Yosua tapi seluruh umat Israel yang tidak bersungut-sungut. Meskipun penyunatan ini membuat orang laki-laki Israel tidak bisa berbuat apa-apa selama beberapa hari, dan dari sisi militer tidaklah bijaksana untuk melakukannya saat itu. Tetapi keajaiban
penyeberangan sungai Yordan membuat orang Israel bersemangat untuk memperbarui perjanjian mereka dengan Allah yang sudah melakukan perbuatan besar bagi mereka, dan membuat orang Kanaan ketakutan sehingga tidak ada upaya menyerang orang Israel, melainkan penduduk Yeriko, kita bisa lihat dari Yosua 6 ayat 1, memilih tinggal di balik perlindungan tembok kota mereka yang kuat. Ayat 9 mengatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu dari padamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal, tempat perkemahan pertama bangsa Israel di tanah Kanaan setelah sampai di tepi barat sungai Yordan. Yosua pasal 4 ayat 19. Dan dihuni dalam suatu periode yang cukup lama. Kita bisa lihat juga dalam Yosua pasal 9 ayat 6 dan Yosua pasal 10 ayat 6 dan Yosua 9 ayat 15, Yosua 14 ayat 6. Terletak pada sebuah bukit kecil atau tanah yang akan menonjol pada dataran Yeriko di bagian tanah rata yang terbentang antara kota Yeriko dan sungai Yordan. Kata Gilgal mengacu pada suatu lingkaran atau melingkar yang dikaitkan dengan makna menggulung untuk menghapuskan, tetapi lebih dahulu merujuk kepada batu-batu peringatan yang disusun atau melingkar, sebagaimana juga ditemukan di beberapa tempat lain di Kanaan dan terlestarikan dekat kota modern Yeriko. Nama tempat ini sudah disebut dalam Ulangan pasal 11 ayat 30 untuk menggambarkan tempat tinggal orang Kanaan. Dalam ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel ini merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Perayaan Paskah ini adalah yang pertama kali setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan terjadi pada tahun ke-41. Setelah perayaan yang pertama kalinya pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan, makanan dari Allah yaitu mana. Hal ini menguatkan di catatan Keluaran orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dalam ayat 14 jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua disadarkan akan kehadiran Allah yang tidak tampak bersama bala surgawinya, siap untuk berperang bersama dengan umatnya yang setia. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 12, pasal 12 ayat 5 sampai 11, 18 ayat 9 sampai 10, 23 ayat 11 dan 27 ayat 23. Pengalaman Yosua mengajar kita bahwa kita tidak sendiri dalam pergumulan kita di dunia ini. Ada kuasa-kuasa rohani yang berperang demi kita dan ada yang menentang kita. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita sebagai penolong dan perlindungan kita. Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 23. Di dalam ayat 13, Yosua sedang melayangkan pandangannya ke bentangan Yeriko dan Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Yosua. Bukan Yosua yang sedang memusatkan pikirannya untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang menemui Yosua, menyatakan dirinya sebagai panglima tentara. Memang pada awalnya Yosua tidak mengerti sehingga bertanya, lawan atau kawan? Jawaban Tuhan sangat menenangkan hati Yosua sehingga ia pun sujud menyembah Tuhan. Artinya, ketika Yosua tahu bahwa yang di hadapannya adalah Tuhan, maka ia menundukkan dirinya secara total. Pengenalan akan Tuhan yang benar memang akan memimpin orang pada penyembahan dan pengudusan. Pengalaman ini menguatkan Yosua untuk melanjutkan kepemimpinannya dan membawa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Ia tahu bahwa Tuhan menyertai dia
dan yang akan dilakukan Israel adalah peperangan rohani, bukan hanya sekedar ambisi menjajah dan menjarah. Setiap kali kita berhadapan dengan peperangan rohani, entah melawan godaan untuk berdosa atau ada tugas panggilan untuk melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Dia akan menjumpai kita pada saat kita menyediakan waktu berdiam diri, merenungkan firman-Nya dan terbuka untuk diaturnya. Bagi umat Israel, memberi diri disunat merayakan Paskah adalah tanda kesejatian umat Allah. Secara ritual, tanda-tanda ini diberlakukan sebagai perintah Allah. Sunat adalah perintah yang diberikan sejak Abraham menerima janji Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 17. Dengan sunat cemooh, Mesir bawa Israel dibawa di padang gurun untuk dibinasakan telah terhapus karena ternyata tidak terbukti. Sedangkan perayaan Paskah merupakan peringatan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Secara teologis, memberi diri disunat adalah pernyataan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah, diiringi dengan penyerahan total ke dalam belas kasihan-Nya. Juga merayakan Paskah berarti mengakui diri sebagai umat tebusan milik Allah, bukan milik sendiri. Secara moral, memberi diri disunat menyatakan akan hidup yang diserahkan total kepada Tuhan agar tidak lagi digunakan untuk berbuat dosa. Merayakan Paskah juga berarti bersukacita untuk karya penebusan Allah dan tekad untuk melayani Dia sepenuh hati sebagai pernyataan kasih. Kita bisa lihat di dalam Yosua 5 ayat 2 juga, sunatlah di bawah perjanjian yang lama. Sunat menjadi tanda setiap laki-laki sebagai anak Abraham dan hamba Tuhan. Sunat membuatnya berhak untuk ikut ambil bagian dalam berkat-berkat perjanjian. Apalagi sunat merupakan tanda ketaatan mereka kepada perjanjian. Sekalipun umat Allah telah memasuki tanah perjanjian, persiapan rohani berupa sunat dan Paskah, kita juga bisa lihat dalam ayat 10, diperlakukan sebelum mereka dapat memulai penaklukan yang sesungguhnya. Sebagai kesimpulannya yaitu, bagi orang Kristen, Paskah adalah perjamuan kudus yang adalah pemerintah dari Yesus Kristus pada saat melakukan Paskah terakhir, makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memberi simbol tubuhnya yang harus dimakan dan simbol darah yang harus diminum yang berupa roti dan anggur. Yesus yang akan menyerahkan hidupnya kepada orang Yahudi untuk dibunuh. Paskah anak domba di mana orang Yahudi membunuhnya, menghancurkan daging dan memakan, dan darah yang menutupi murka Allah di Mesir adalah tipe dari juru selamat kita yang telah mati dan darahnya telah tercurah untuk menyelamatkan dunia. Allah memerintah Yosua orang Israel memasuki perjanjian, maka ada dua syarat yang harus dilakukan. Yang pertama harus disunat dan kedua hari Paskah. Dua pelajaran ini layak tinggal di negeri Kanaan. Sunat yang adalah tanda anugerah seperti baptisan dan Paskah adalah imam kepercayaan kepada Yesus Kristus melalui kematiannya yang telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Sekian dan terima kasih. Ya baik. Terima kasih saudara Sarifah telah memberikan penafsiran pada siang hari ini. Ya, menarik sekali dari pembahasan dari penafsiran saudara Sarifah mengenai perayaan sunat dan Paskah. Nah, kalau kita lihat dari perjanjian lama pada waktu pemimpin Yosua, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa dari Abraham Allah sudah berjanji untuk sunat itu sudah terlaksana. Nah, di sini kita kembali kita lihat lagi pada waktu Yosua memimpin Israel berjalan di padang gurun. Nah, di situ mereka belum disunat. Waktu anak-anak mereka belum disunat, sehingga Tuhan menyuruh Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu. Sunat yang kedua kali di sini. Jadi sunat yang kedua kali ini menandakan bahwa mempersiapkan anak-anak Israel yang belum disunat untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan perayaan Paskah ini merupakan perayaan yang mereka mengingatkan kembali bahwa Allah begitu besar kasih Allah kepada umatnya sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi Paskah menandakan bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya. Kalau kita lihat Paskah dalam kitab Perjanjian Baru sudah dijelaskan saudara Sarifah tadi bahwa Paskah itu mengingatkan akan begitu besar kasih
Tuhan Yesus Kristus kepada kita sehingga Ia rela mati untuk menebus dosa kita. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari saudari Angel. Ya, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Benar. Penyunatan itu berarti melambangkan tentang kesetiaan kepada Allah. Dan hari Paskah di sini juga di Gilgal adalah perkemahan pertama saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan hari raya Paskah juga ini saya tambahkan sedikit, merupakan di sini merupakan ya kalau di PB memang tentang penebusan Yesus Kristus dan tentang Roh Kudus, tapi di PL ini melambangkan tentang hasil tanah yang dikeluarkan atau hasil panen gitu, hasil negeri yang keluar dari tanah melimpah, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi mereka melakukan penyunatan dan hari Paskah itu juga melambangkan memang kesetiaan kepada Allah karena Tuhan telah memberkati mereka. Dan juga di sini Yosua ketika hingga dekat ke daerah Yeriko, dia juga bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, dan sebenarnya dia sempat ragu apakah ini lawan atau kawan. Jadi tapi karena jawaban dari Tuhan atau kasih dari Tuhan, ternyata ini adalah panglima bala tentara dari Tuhan dan dia menyerahkan diri. Itu Ya, ya baik. Mungkin ada tambahan sedikit dari saudari Syarifah. Tidak ada? Ya. Sekian pemaparan tafsiran pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Injil.